Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Taman Harapan. Selamat mengikuti MPLS Daring SMK Taman Harapan pada tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Mira Humairah. Saya sebagai guru BK atau guru bimbingan konseling di SMK Taman Harapan. Kali ini saya membawakan materi tentang sekolah ramah anak. Di sini kita akan membahas apa sih sekolah ramah anak ini, apa tujuannya, terus komponen-komponen, prinsip-prinsip, dan dukungan-dukungan seperti apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini. Mari sama-sama kita simak ya. Sekolah ramah anak atau disingkat SRA. Sekolah ramah anak yang dimaksud di sini adalah sekolah yang anti kekerasan, tidak mendiskriminasi, aman, nyaman, serta terbuka dan melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Sekolah juga harus memiliki mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus jika sewaktu-waktu terjadi di sekolah tersebut. Sekolah ramah anak ini membutuhkan dukungan dari 3 pihak, yaitu dari pihak sekolah, pihak orang tua, dan juga peserta didik atau anak-anak didik. Nah, di sini ada 4 konsep sekolah ramah anak. Yang pertama, guru berperan sebagai pembimbing orang tua dan bisa menjadi sahabat sekaligus bagi anak. Yang kedua, anak-anak mendapatkan keteladanan dari orang dewasa di sekolah. Selanjutnya, seluruh orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak dan siswa. Anak atau siswa. Yang terakhir adalah orang tua dan siswa turut terlibat secara aktif dalam memenuhi komponen sekolah ramah anak. Selanjutnya, prinsip sekolah ramah anak. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, non-diskriminasi atau tidak membeda-bedakan. Jadi, setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menikmati hak pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan apakah dia disabilitas, apakah dia perempuan atau laki-laki, memiliki kulit hitam, kulit putih, suku yang berbeda, atau latar belakang orang tua yang berbeda. Jadi semua anak mendapatkan hak yang sama. Semua anak mendapat perlakuan yang sama. Ya. Selanjutnya, kepentingan bagi anak. Di sini maksudnya anak menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Nah, selanjutnya kelangsungan hidup dan perkembangan. Di sini menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin perkembangan yang baik untuk setiap anak. Selanjutnya, menghormati pandangan anak. Yang dimaksudnya adalah menghormati hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan yang baik. Semuanya transparan, mempunyai komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik. Komponen sekolah ramah anak. Di sini ada 6 komponen ya. Yang pertama, kebijakan sekolah ramah anak. Yang kedua, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Yang ketiga, pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan juga alumni. Nah, dari keenam komponen sekolah ramah anak ini, kita hanya akan fokus ke 3 poin saja ya. Yang pertama, itu yang poin kedua, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, kemudian sarana dan prasarana yang ramah anak.
Yang ketiga, partisipasi anak dalam mendukung sekolah ramah anak. Yang pertama, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, bahan ajar yang aman, menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan, guru mengajar secara interaktif atau dua arah, guru dan siswa menggunakan bahasa yang positif, siswa selalu termotivasi dalam belajar, guru dan siswa akrab, walaupun akrab tapi tetap saling menghargai dan menghormati. Keunikan karakter siswa dihargai karena masing-masing siswa punya karakter masing-masing ya, dan itu punya hal-hal yang unik biasanya. Siswa memiliki karakter positif seperti empati, non-diskriminasi, anti-radikalisme, cinta tanah air, memahami hak asasi manusia, cinta kebersihan, dan anti-bullying. Guru BK dan guru kelas menjadi tempat curhat anak, jadi sewaktu-waktu ada masalah, silahkan menemui guru BK atau guru kelas, wali kelas, dan semua guru di sekolah adalah orang tua kamu ya. Kemudian mengumandangkan lagu kebangsaan. Ini sudah kita laksanakan pastinya di setiap hari Senin saat kita upacara bendera. Kemudian melibatkan anak dalam lomba kelas yang menyenangkan. Yang terakhir, membuat kelas seru, asik, dan tidak membosankan. Dan masih banyak lagi proses belajar yang ramah anak ya. Nah, selanjutnya sarana prasarana yang ramah anak. Di sini ada beberapa. Bangunan sekolah kokoh sehingga menjamin keselamatan. Kemudian bersih, aman, nyaman, ada media komunikasi dan informasi. Ruangan memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Toilet terpisah dan berjarak antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi bersih, air mengalir, penerangan cukup, bak rutin dibersihkan. Ya, sekolah memiliki UKS, memiliki kantin yang bersih ya. Kita di SMK Taman Harapan alhamdulillah memiliki gedung yang kokoh ya. Juga bersih, aman, nyaman. Tapi di sini bersih dan aman ini harus sama-sama kita jaga ya. Baik pihak sekolah maupun peserta didik. Dan alhamdulillah kita memiliki toilet yang cukup jika dibandingkan dengan peserta didik kita, malah sangat cukup. Jadi tidak akan terjadi antri di toilet, berlama-lama di toilet, jadi tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dan juga toilet kita sudah terpisah antara lelaki dan perempuan. Taman Harapan juga memiliki UKS, UKS-nya berfungsi dengan baik. Ada pembinanya, ada ekstrakurikuler PMR-nya yang akan ikut terjun di UKS. Memiliki kantin yang bersih ya, kita alhamdulillah kantinnya bersih, makanannya sehat-sehat, bergizi, yang jaga kantinnya juga ramah-ramah ya. Di sini juga SMK Taman Harapan memiliki dukungan lingkungan yang bagus ya, maksudnya di sini lapangannya yang mendukung kegiatan kegiatan kita di sekolah seperti di sini belum saya cantumkan lapangan yang mendukung untuk berolahraga, aman juga, nyaman juga. Selain yang sudah dipaparkan di sini juga kita memiliki ruang ekstrakurikuler dan masih banyak lagi yang mendukung bakat minat anak ya, seperti studio untuk musik, berkarya. Ada juga di sini tadi ada media komunikasi dan informasi. Kita memiliki radio sekolah loh, radio SMK Taman Harapan. Kita juga memiliki majalah dinding. Ada di pojok-pojok sekolah, nanti akan kamu temukan di sana ada informasi-informasi yang sangat menarik. Silahkan dimanfaatkan semuanya. Semua fasilitas yang ada. Oh, ada lagi nih, satu lagi. Kita memiliki perpustakaan dan pojok baca. Ya, pojok bacanya itu ada di lantai 3 di dekat lab dan fasilitas internetnya juga sangat lancar. Ya, silahkan kamu manfaatkan. Silahkan mari kita sama-sama mendukung sekolah ramah anak ini. Selanjutnya, partisipasi anak atau siswa di sekolah ramah anak. Di sini ada beberapa poinnya.
berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung sekolah ramah anak, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan terlibat dalam penghijauan sekolah. Nah, jadi untuk kebersihan sekolah kita, kenyamanan harus sama-sama kita jaga. Kita harus membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kita ada beberapa tanaman ya di lingkungan sekolah ya, jangan dirusak. Jika memang ada bibit di rumah, boleh kita bawa ke sekolah, kita tanam bersama, kita lakukan penghijauan untuk sekolah kita menuju sekolah yang nyaman tadi. Nah, kemudian menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Di sini yang dimaksud seluruh warga sekolah itu bukan hanya guru ya, karyawan baik itu OB, satpam, ibu-ibu di kantin, semuanya harus kita hargai dan hormati. Dan teman-teman di kelas juga harus kita hargai dan kita hormati pendapatnya. Selanjutnya, tidak melakukan kekerasan kepada warga sekolah. Ya, sangat dilarang. Ya, Nak ya. Apalagi itu bullying. Kita sangat mengharamkan bullying di lingkungan sekolah, baik itu verbal maupun non-verbal. Dan sekarang macam-macam bullying ini sangat banyak ya. Bisa jadi dimulai dari chattingan-chattingan di media sosial. Awalnya sih bercanda-bercanda, pada akhirnya dibawa-bawa ke sekolah. Gitu. Sangat dihindari ya, Nak, jangan dimulai. Biasanya sekarang itu karena media sosial memang sangat mudah untuk kita akses ya. Temannya dipoto lagi model seperti apa, lagi ngapain, kemudian dibuat jadi bercandaan. Secara tidak langsung kan itu adalah bullying ya. Kemudian memahami tentang disiplin positif sehingga bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif dan hukuman yang mengandung kekerasan. Ya, kita di SMK Taman Harapan sangat tidak mendukung untuk hukuman fisik yang menuju kekerasan ya. Tapi tetap kita akan ada pendisiplinan seperti hafalan, surah pendek, apalagi ya bersih-bersih kelas, dan banyak lagi macamnya gitu ya. Kemudian memahami tentang bahaya pengguna atau pengedar nafza. Ya, di sini kita sama-sama tahu ya, nafza itu apa. Kemudian menghindari menjadi perokok, terutama di lingkungan sekolah. Tidak boleh ya, sangat dilarang. Sekolah kita itu bebas asap rokok. Kemudian mengembangkan minat bakat dan kreativitas untuk berinovasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kita di SMK Taman Harapan sangat banyak ekstrakurikulernya, jadi silahkan kamu ikuti sesuai bakat minat kamu. Nanti untuk ekstrakurikuler ini akan dijelaskan oleh OSIS sendiri. Jika berminat silahkan diikuti, silahkan dikembangkan bakat minatnya. Ingat, prestasi itu tidak hanya dalam pelajaran. Prestasi itu bisa juga dari non-akademik, seperti dari olahraga misalnya, seni, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini tadi menjaga kebersihan salah satunya ya. Nah, kebetulan kita sekarang lagi pandemi COVID, kita juga di SMK Taman Harapan sangat mendukung untuk meminimalisir penyebaran COVID. Kita di sekolah juga menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, air bersih yang mengalir, dan juga disediakan cuci tangannya. Dan kamu juga di rumah tetap jaga kebersihan ya. Jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan jika keluar rumah itu cuci tangan, atau pegang duit, atau pegang sesuatu yang dari luar, itu silakan langsung cuci tangan. Dan jangan lupa pakai masker jika meninggalkan rumah ya. Kemudian mengingatkan teman yang melanggar tata tertib. Ya, jika kamu menemukan teman kamu melakukan kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk ditegur ya. Nah, itu dia tadi partisipasi anak atau siswa di sekolah saran Arab, sekolah ramah anak.
Nah, di sini apa sih tujuan kebijakan sekolah ramah anak ini? Ya. Terus kenapa sih harus sekolah ramah anak? Kenapa gitu ya? Kenapa sekolah itu harus ramah anak? Ya karena sekolah itu adalah rumah kedua untuk kita. Kenapa jadi rumah kedua? Karena hampir sepertiga hari itu kita lalui di sekolah ya. Nah, di sini tujuan dari sekolah ramah anak ini adalah salah satunya untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan atau sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak. Salah ketik ya di situ. Nah, kemudian mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Ini yang paling utama adalah mencegah kekerasan pada anak. Mungkin kamu pernah dengar ya di berita-berita itu anak mendapat kekerasan oleh temannya atau bullying dari lingkungan sekitar gitu. Jadi sekolah di sini diharapkan dapat mencegah kekerasan pada anak. Ya, insya Allah di SMK Taman Harapan tidak akan terjadi kekerasan pada anak. Jadi mari bersama-sama kita mendukung sekolah ramah anak ini ya. Dengan adanya sekolah ramah anak, guru tenang, siswa senang, orang tua bahagia, percaya menyerahkan anaknya ke sekolah kita. Ya, demikian dulu ya. Cukup sekian informasi dari saya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan di rumah, ikuti protokol COVID jika meninggalkan rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga kita dapat segera bertemu, berkumpul, tatap muka langsung di sekolah kita SMK Taman Harapan. Assalamualaikum.